Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita masih sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan pada hari ini dengan penuh semangat. Dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita akan coba mengkaji ulang beberapa hal menyangkut tentang perkembangan ekonomi syariah di Aceh, ya khususnya menyangkut tentang bagaimana peran Kanun nomor 11 tahun 2018 yang menjadikan banyak lembaga keuangan non syariah akan ikut melakukan konversi menyesuaikan diri dengan kanun yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali pembicaraan kita ini, marilah kita kutip sebuah ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam itu secara kafah. Dimaksudkan secara kafah di sini adalah segala aktivitas kita, segala urutan yang kita lakukan, aktivitas amalia yang kita kerjakan itu harus kita sesuaikan dengan Islam. Inilah yang menjadi cikal bakal kenapa Kanun nomor 11 tahun 2018 itu lahir. Selain itu juga kanun ini sudah diawali dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999, di mana menyiapkan bahwa masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Kemudian juga dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, di mana undang-undang ini menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Aceh, disebutkan bahwa ekonomi yang dilaksanakan di Aceh adalah ekonomi yang menjalankan syariat Islam. Kemudian juga kita akan tahu bahwa Kanun nomor 8 tahun 2014 juga menjelaskan mengenai bahwa segala transaksi keuangan di Aceh harus dilakukan dengan sistem syariah. Inilah merupakan cikal bakal kenapa Kanun nomor 11 tahun 2018 itu lahir dan menjumpai kita semuanya di Aceh untuk menjadikan satu payung hukum mengenai transaksi keuangan yang berlaku di Aceh. Hadirin sekalian, kanun ini mencoba menggariskan 3 hal. Yang pertama adalah mencoba untuk menyelamatkan umat Islam di Aceh dari sistem ribawi. Jadi penyelamatan yang dilakukan adalah penyelamatan dengan memintakan semua transaksi umat Islam yang ada di Aceh itu transaksi yang bebas dari unsur ribawi. Ini satu. Yang kedua, kanun ini mengharapkan supaya pertumbuhan ekonomi di Aceh itu bangkit. Yang kita maksudkan di sini adalah dengan sistem kanun yang kita rancang ini adalah kanun yang dapat memberikan pertumbuhan ekonomi itu semakin baik, di mana semua lini, baik pihak lembaga keuangan maupun pihak nasabah, diikat dalam satu ikatan yang dapat menjurus supaya perlakuan diantaranya dilakukan secara jujur. Nah, sehingga tidak adanya sesuatu yang dilakukan yang dapat menyebabkan mencederakan seseorang atau saudaranya. Yang ketiga, kanun ini dirancang untuk semata-mata warga Aceh yang berdomisili di Aceh. Ya, tidak dirancang untuk warga selain Aceh atau berdomisili di luar Aceh. Oleh karenanya, hadirin sekalian, bahwa sekarang ini kanun mengamanatkan dalam 2 tahun setelah kanun ini disahkan, semua lembaga keuangan yang ada di Aceh ikut menyesuaikan diri mengikuti sistem syariah yang telah disahkan sesuai dengan ketetapan dalam kanun ini. Nah, hadirin sekalian, nampaknya dalam perjalanan sehingga saat ini telah banyak lembaga-lembaga keuangan yang telah menyesuaikan diri, baik itu lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.
Oleh karenanya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank sekarang ini sudah mampu menyesuaikan diri secara bertahap. Contohnya adalah Bank BRI, dia akan mampu menyelesaikannya dalam jangka 2 tahun. Ya, sekarang sudah prosesnya sedemikian rupa sehingga hampir semua cabang yang ada di Aceh sudah disesuaikan dengan sistem syariah. Yang kedua adalah ada Bank BNI yang sekarang ini Bank BNI juga hampir selesai menyesuaikan diri dengan sistem syariah. Ya. Demikian juga tentang Bank Mandiri dan beberapa bank lainnya yang dianggap sudah menyesuaikan diri dengan itu. Tetapi ada beberapa persoalan penting yang harus kita sikapi. Karena itu, pemerintah daerah selama ini sedang menyusun apa yang disebut dengan peraturan gubernur atau perpu tentang bagaimana proses penyelesaian hal-hal yang menjadi kendala dalam konversi sistem perbankan dari konvensional ke syariah. Misalnya adalah persoalan di mana para nasabah tidak bersedia dikonversi. Ya, ada nasabah yang dari dulunya konvensional, dia tidak bersedia dikonversi. Apa langkah yang harus dilakukan? Yang kedua adalah ada kontrak yang dilakukan dengan pihak asing, yang pihak asing itu tidak mau dikonversi ke syariah. Ya, apa yang harus dilakukan? Hal ini perlu ada aturan khusus yang dapat memberikan kekuatan atau jalan keluar bagi lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Misalnya, menyangkut tentang nasabah yang tidak mau dikonversi ke sistem syariah, maka bagi mereka ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah rekening mereka akan dipindahkan ke cabang Medan, di mana biayanya dia menjadi nasabah di Aceh, tapi sekarang dia menjadi nasabah dari salah satu cabang tertentu di Medan atau di luar Aceh. Ya, gitu. Jalan yang kedua adalah kalau itu menyangkut pembiayaan, maka kontrak yang dilakukan harus diselesaikan sampai kontrak itu selesai. Nah, kalau kontrak sebelum konversi, ya, itu adalah masanya 10 tahun, maka boleh dilakukan menyelesaikan kontrak itu sampai 10 tahun dengan ketentuan tidak melakukan kontrak baru yang bersifat konvensional setelah kami ini disahkan. Sedangkan bagi masyarakat non-Aceh yang memiliki pembiayaan transaksi di Aceh, ini dapat dilakukan juga dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah memindahkan rekeningnya ke salah satu cabang di luar bandar, di luar Aceh, atau juga dapat menyelesaikan kontrak itu sampai pada batas kontrak itu berakhir dan tidak melakukan penambahan ulang. Jadi kedua cara ini saya kira tidak akan merugikan salah satu pihak, baik pihak nasabah maupun pihak lembaga keuangan itu sendiri. Inilah yang menjadi kendala yang sekarang ini sedang terjadi. Kendala yang kedua adalah kendala bahwa lembaga keuangan sekarang ini atas nama selama ini dia terjadi kekurangan sumber daya. Ya. Sumber daya ekonomi pakar ekonomi syariah itu sekarang ini berkurang, dan para karyawan yang sudah memahami tentang sistem keuangan syariah juga terbatas. Akibatnya pada masa konversi terjadi, maka sayogianya seluruh karyawan juga harus paham bahwa ini sesuatu sudah terjadi perubahan, maka mindset dari semua pegawai juga harus berubah dari mindset yang lama, konvensional, kepada mindset yang baru. Salah satu contoh yang dapat kita ungkap adalah bahwa pada saat kita datangi ke lembaga keuangan syariah, ya, maka karyawan di sana dia akan menyatakan sesuatu masih menggunakan label lama. Misalnya, oh kalau ini masih bunganya masih sekian, ini masih sekian, bunganya masih sekian. Jadi bicara bunga itu adalah bicara dalam konsep mindset lama. Sekarang